Masa Mas Bimo dibilang dajal sama Bang Gopal? Jangan asal ngomong kamu ya. Masa orang ngaji aja dilarang? Dajjal itu namanya. Saya ini bukan dajjal, Pak. Saya ini manusia. Bimo, cepat selamatkan orang yang ada di dekat tanggul sungai. Cepat lari dari sungai. Ada banjir bandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah akan memberikan kelebihan kepada seseorang yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sesungguhnya wali-wali Allah adalah wali-wali yang senantiasa taat kepadanya dan memiliki kelebihan yang luar biasa disebabkan sebuah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia biasa ternyata bisa berbuat di luar kehendaknya atas izin Allah karena iman dan ketakwaannya. Lalu karomah yang diberikan kepada seorang pemuda yang hidup di dalam gua, yakni Al-Kahfi. Allah berikan kelebihan untuk tidur sekian ratus tahun di dalam gua. Subhanallah. Ternyata karomah bisa diberikan Allah kepada siapapun yang Allah kehendaki berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hei, bro, jangan! Ibu! Ibu, jangan tinggalin Bimo, Ibu! Ibu, badanku sakit, Ibu! Lapangkanlah kubur-kuburku, ya Allah. Terangilah dia dengan cahaya-Mu, ya Allah. Sayangi dia dan cintai dia, ya Allah, seperti dia mencintaiku, ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doaku, ya Allah. Balaslah jasanya yang sudah mendidik hamba, ya Allah, yang sudah membesarkan hamba, ya Allah. Hamba mohon, ya Allah, taruhlah ia di tempat surga yang paling terbaik, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bimo, cepat selamatkan orang yang ada di dekat tanggul sungai. Cepat selamatkan warga desa. Itu suara siapa ya? Bimo, cepat selamatkan orang yang ada di dekat tanggul sungai. Ya Allah, ini suara gaib yang sering aku dengar dulu. Suara ini selalu menandakan kalau akan terjadi bahaya. Bimo, cepat selamatkan orang yang ada di dekat tanggul sungai. Ada apa ini? Cepat selamatkan warga desa. Bimo, cepat selamatkan orang yang ada di dekat tanggul sungai. Bimo, cepat selamatkan orang yang ada di dekat tanggul sungai. Maaf, Lurah. Lu nggak punya mata ya? Woi, hei! Bimo, Bimo, kurang ajar kamu ya!
Bimo, cepat selamatkan warga desa. Kayaknya hari ini cerah ya udaranya. Iya, Bude, masih banyak cucian aku. Oh, ya udah terusin aja ya. Pak Selamat, Mbak, ada air bah, Pak. Dari keluarga, Pak. Cepat lari dari sungai! Cepat! Ada banjir bandang! Mas Bimo, terima kasih ya Mas. Untung ada Mas Bimo cepat datang. Kalau enggak, pasti banyak warga jadi korban Mas. Sama-sama Pak Selamat. Terima kasih sama Allah Pak, bukan sama saya. Kita selamat ya. Aman ya. Ini dia pahlawan kita, Mas Bimo. Kalau nggak ada beliau, mungkin sampean semua udah pada mati. Oh, pahlawan kita. Bener nih. Bener nih. Iya, pahlawan kita. Enggak Pak Selamat, biasa aja. Nggak usah dibesar-besarin lah. Mas Bimo, terima kasih banyak ya sudah bantu kita. Iya, sama-sama Tina. Terima kasih sama Allah, jangan sama saya. Ya, ini semua tetap kamu pahlawannya Mas Bimo. Iya, bener Iya, nih. Mas Pahlawan Bimo. bener, Pak. Mas Bimo pahlawan kita. Iya, bener. Ada apa nih? Hah? Kenapa? Muji-muji orang. Kalian ini nggak tahu apa? Nih Bimo ini nabrak saya. Muji-muji, pikir dong. Jadi gini Pak Lurah, Mas Bimo ini nyelamatin warga dari air bah yang datang dari hulu sungai. Kalau Mas Bimo nggak datang, mungkin warga semua tidak selamat. Gitu aja kok. Muji-muji biasa itu. Biasa, orang saya kalau menangis biasa. Ini orang perlu diketahui. Kelakuannya mau bunuh orang. Bener kan aku? Hah? Hah? Apa? Pikir? supaya turun hujan agar apinya cepat padam. Ayo, Mas. Iya, baik-baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita berdoa sama-sama ya. Tolong diaminin juga ya. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, hamba mohon ya Allah, tolong padamkanlah api yang sedang membara
yang sedang membakar rumahnya Tina ya Allah. Tolong padamkanlah apinya secepatnya ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau nabi atau wali tuh baru doanya dikabul. Emang dia siapa? Dia siapa? Kayak kita juga. Hujan turun. Subhanallah. Alhamdulillah Bu, rumah kita selamat. Iya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Bimo, ini untuk Mas Bimo. Iya, ini juga sedikit untuk Mas Bimo. Kok banyak banget? Terima kasih, terima kasih. Iya, sama-sama. Kami datang ke sini mau mengucapkan terima kasih sama Mas Bimo. Karena berkat bantuan doa dari Mas Bimo, hujan turun dan rumah kami selamat dari kebakaran. Iya, sama-sama Tina, sama-sama Ibu. Iya. Tapi lebih baik terima kasih sama Allah. Karena berkat Allah kan semuanya jadi beres. Waalaikumsalam. Ini Mas Bimo, saya meminta doanya supaya anak saya bisa lulus sekolah dan nilainya baik. Iya, insya Allah Ibu. Iya Mas Bimo, saya juga yang minta doanya ya supaya saya diterima kerja. Kan doa Mas Bimo dikabulkan. Iya, insya Allah pasti saya doain. Alhamdulillah Mas Bimo. Iya, ini Mas Bimo ada sekedar oleh-oleh. Loh, ini buat saya? Iya. Jadi ngerepotin. Alhamdulillah ya Bu ya. Bu, Selamat. gimana anaknya? Udah lulus? Alhamdulillah Mas Slamet, anak saya lulus dengan nilai bagus sekali. Alhamdulillah, saya juga sudah kerja. Wah, Mas Bimo memang hebat ya. Doa beliau selalu dikabulkan. Dan dia nggak pernah nolak setiap diminta tolong untuk mendoakan orang. Wah, kebetulan saja. Jangan percaya. Dasar anaknya saja yang pinter. Orang kalau pinter ya masuk kerja diterima. Ya kan? Gini loh. Jangan dibiasakan tau memuji-muji Bimo. Daripada ngomongin Bimo terus. Sebentar lagi kan ada pemilihan lurah baru. Ya kan? Nah, gimana nanti pilih saya? Dijamin, semua warga di sini akan semakin sejahtera kalau dipimpin sama lurah yang teladan. Benar. Makanya saya perlu belusuan untuk melihat seberapa penderitaan rakyat saya. Ya sudah, saya teruskan belusuan. Silakan Pak. Ayo Pak. Belusuannya giliran mau pemilihan aja. Kalau udah kepilih, lupa. Ya udah Pak, lain kali kita nggak perlu pilih lurah kayak dia lagi. Nah, atau kita minta Mas Bimo untuk nyalonin jadi lurah juga. Setuju nggak? Setuju Mas Slamet. Setuju. Pokoknya kita semua mau Mas Bimo nyalonin jadi lurah. Bosen kita Mas, dipimpin lurah macam Parman itu. Aduh, Pak Slamet, jangan saya Pak. Saya aja mimpin diri saya sendiri aja masih belum bisa Pak, beneran. Pokoknya kita minta Mas Bimo jadi lurah, betul? Tuh, Bang, Mas Bimo jadi lurah tuh. Tuh, Mas Bimo nggak bisa nolak. Pokoknya kita semua dukung full Mas Bimo. Cuman, apakah warga yang lain juga setuju kalau saya mencalonkan sebagai lurah gitu loh? Tenang aja Mas Bimo. Kita semua bersedia dengan sukarela untuk dukung Mas Bimo. Benar kan saudara-saudara? Betul banget itu, betul. Tenang aja Pak. Selama
Pak Slamet ini yang jadi tim suksesnya, wah pasti menang deh. Kalau perlu, kita dukung sampai titik darah penghabisan. Setuju gak? Benar. Sebenarnya sih Mas Bimo ini berdua sendiri saja juga sudah menang. Oh iya betul pasti. Enggak. Silakan diminum, Pak. Silakan diminum. Aduh, saya jadi Minum lupa. buat kesuksesan Pak Bimo nih. Wah, enggak. Ya bener aja. Di rumahnya si Bimo banyak warga yang dukung dia. Bohong. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Di sana banyak warga yang mendukung Bimo. Ini nggak bisa dibiarkan. Kalau terus begini aku bisa kalah. Tahu nggak aku bisa kalah? Kita harus cari cara. Cari cara bagaimana supaya kita jatuhin si Bimo itu. Bos ada ide. Iya. Oh, gini. Kita pakai cara. Si Bimo itu kan punya kekurangan. Matanya kan tuh. Nah, ini kita jadikan aja kampanye hitam kita. Saya setuju. Karena harus buat. Saya tuh yakin banget Mas Bimo pasti menang. Biasa aja, Pak. Mas Bimo, ini kampanye hitam namanya. Betul. Semua orang kan berhak jadi pemimpin. Ya, betul. Kalau gitu, kita robek saya spanduk ini. Ayo. Jangan, Pak. Jangan, nggak usah. Jangan. Kita nggak usah cari keributan, Pak. Kita sabar aja. Ya. Justru kalau lagi masa kampanye seperti ini, kalau kita cari keributan, itu malah dimanfaatkan sama yang lain nantinya. Tapi Mas, Udahlah, nggak usah. Lebih baik kita lanjutin jalan aja. Pak Bimo ini orangnya penyabar. Kita tidak salah pilih beliau. Ya udahlah, kita jalan aja. yuk kita lanjut. Ayo. Kalau kita mau cari pemimpin itu harus benar-benar yang baik, bukan orang yang banyak kekurangannya. Setuju kan? Setuju. Bu, kampanye punya maksud jelekin calon lain, Bu. Iya, kelihatan banget. Mas Bimo itu kan punya kekurangan. Mendingan kita pergi dari sini aja yuk. Loh, sebentar. Ini saya belum selesai bicara kok sudah bubar, toh? Tunggu dulu. Bapak, kasih amplopnya cepet dong. Siapa? Bu, sebentar. Ini ada sedikit sumbangan. Mas, mau jemput anak sekolah. Loh, Udah kita pergi aja, makasih. Bu. Ibu, Bu, jangan dulu bubar, Bu. Pak, gimana, Pak? Pak, mau kemana? Pak, kamu gimana sih nggak bisa mempengaruhi? Bantuin Bapak dong. Gimana sih, Pak? Mana bubar, Pak? Walaupun Mas Bimo punya kekurangan, saya akan tetap pilih Mas Bimo. Dendek. Maaf, Bang. Ini kenapa saya dihadang ya? Lu nggak usah banyak tanya. Gua kasih peringatan sama lu. Mulai besok, lu harus ngundurin diri nyalon jadi lurah. Ngerti nggak lu? Atau gua pilih nyawa lu yang melayang. Astagfirullahaladzim. Maaf, Bang. Saya dicalonkan sama warga sini. Jadi, kalau saya ingin mundur ya, harus izin dari warga sini juga, Bang. Wah. Lu emang cari penyakit. Siap! Iya. Gila. Begini apa dia? Kamu udah. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa mereka mendadak mentang sendiri? Mas Bimo nggak apa-apa? Saya nggak apa-apa. Wah, ternyata memang benar ya, Mas Bimo ini hebat, sakti. Enggak Pak Slamet, biasa aja. Iya udah, yuk. Ayo, Mas. Oh ya? Beli baju di mana?
Hai Neng cantik. Mau pergi ke sorga ya? Kalau ke sorga, Neng, ajak-ajak abang, Neng. Abang juga pengen ke sorga, Neng. Biar abang tukang mabok, kita mau kok diajak sama Neng ke sorga. Iya. Dasar pemuda tukang mabuk. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tina, ada apa Tin? Kok kelihatannya ketakutan? Itu Mas Bimo, tadi kita diganggu sama pemuda tukang mabuk. Iya, Mas. Astagfirullahaladzim. Ya udah. Kalau memang demikian, lebih baik begini saja. Khususnya untuk para jemaah wanita, kalau memang dalam perjalanan menuju ke masjid ini banyak orang-orang yang jahil atau orang-orang yang ingin berbuat jahat, ya saya hanya bisa menyarankan lebih baik sholat dan ngajinya di rumah saja, nggak usah ke masjid, ya. Jadi kita orang perempuan nggak boleh ke masjid, Mas Bimo? Nggak usah Bu, untuk keselamatan juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Mas Bimo, Pak Bambang kejang-kejang, kena stroke, kayaknya mau meninggal. Iya, baik Mas. Ya udah, kita doain Al-Fatihah yuk buat Pak Bambang, semoga cepat sembuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Pak? Gimana? Si Bimo tuh bilang kalau perempuan nggak usah di masjid. Iya bos. Hah? Halo. Bos. Tapi ini bisa kita jadikan senjata kampanye hitam. Iya. nggak? Betul. Iya dong. Gini, nasihat si Bimo itu pasti bisa memunculkan perselisihan di masyarakat. Benar nggak? Iya. Kan berbeda tuh. Dia sama aku. Tahu aku dong soal agama. Dalam agama Islam, makhluk yang berpura-pura baik itu cuma Dajjal. Betul, Bos. Padahal dia itu kerjanya menghalangi orang beribadah. Ini kamu sebagai istri, kamu bilang aja ke masyarakat. Siap, Bos. Kalau si Bimo itu Dajjal. Siap, Bos. Pak, saya minta tolong supaya penyakit istri saya disembuhkan, Pak. Iya Pak, insya Allah pasti. Pak, ada apa ini ngantri-ngantri? Inilah Mas, kita ini mau minta doa sama Mas Bimo. Minta doa sama Mas Bimo? Minta doa sama Allah dong. Gini loh Mas, kan semalam Mas Bimo habis ngobatin orang yang hampir mati. Nah, sembuh, berarti mereka sakti dong. Iya, sakti dong. Itu sih namanya ciri-ciri orang Dajjal. Tapi Mas Bimo itu orangnya soleh, alim, ya? Iya, soleh. Justru itu, Pak. Dajjal itu kan terlihat seperti orang soleh, orang alim, ngobatin orang sakit. Iya kan? Ada apa ini? Mas Slamet, ini loh Mas. Masa Mas Bimo dibilang Dajjal sama Bang Gopal? Jangan asal ngomong kamu ya. Mas Slamet tidak terima? Keberatan? Ciri-ciri Dajjal tuh emang begitu. Masa orang ngaji aja dilarang? Dajjal itu namanya. Saya udah tanya-tanya. Ciri-ciri Dajjal yang melarang orang pergi ke masjid tuh. Nah, bener tuh. Iya. Saya juga sudah tanya sana-sini. Kalau Dajjal itu sakti. Mas Bimo kan sakti orangnya. Iya enggak? Benar-benar Dajjal loh Mas Bimo itu. Ada apa sih? Tuh. Mana? Tuh, Dajjal mau datang ke sini tuh. Mendingan kita pergi aja dari sini. Ayo, yuk. Kita pergi. Akhirnya sudah berhasil. Itu Dajjal nggak akan menang. Wah, jangan-jangan isu ini benar. Buktinya warga udah nggak ada yang mau datang ke masjid
Gawat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tina, jemaah perempuan yang lain pada kemana? Mungkin sedang berhalangan, Mas. Kan Mas Bimo sendiri yang melarang ibu-ibu pergi ke masjid. Iya, tapi kan nggak seperti ini juga, Pak Slamet. Seandainya saya terpilih menjadi Pak Lurah, hal yang pertama saya akan lakukan adalah menutup segala bentuk kemaksiatan, Pak. Dari mulai perjudian, adu domba, dan lain sebagainya. Tapi kan itu sudah jadi budaya kita, Bimo. Bimo, kita bukan mau menutup, tapi kita mau melestarikan budaya. Paham? Betul. Lebih baik kita jangan pilih Bimo. Mendingan kita bubar saja. Ayo kita bubar. bubar. Kan saya udah bilang, Mas. Jangan singgung-singgung soal itu. Itu soal sensitif. Kemarin Mas Bimo larang ibu-ibu pergi ke masjid. Sekarang menolak perjudian. Gak jelas, Mas. Kalau kayak begini, saya mundur dari tim ses. Saya perhatikan ya, sampean ini aneh. Sakti, soleh, tapi kok ada ciri-ciri dajjal ya? Atau jangan-jangan Mas Bimo ini bener dajjal? Mas Bimo tenang saja. Kita kaum perempuan sangat mendukung rencana Mas Bimo dalam pemberantasan perjudian. Terima kasih, Tina. Bapak-bapak, pokoknya kita semua harus bersatu. Jangan sampai Dajjal jadi pemimpin. Gimana? Setuju? Setuju tuh. Setuju. Waalaikumsalam. Bimo, kami semua warga desa yang ada di sini meminta kamu agar mundur dari pemilihan kepala desa. Ya enggak? Ya, betul. Pokoknya kita semua tidak jadi ngedukung kamu. Setuju? Setuju. Kita narik dukungannya. Tidak usah berkecil hati ya. Bukankah meski semua orang ingin menjatuhkan Mas Bimo, tapi jika Allah berkehendak untuk mengangkat Mas, maka semua orang itu tidak akan mampu untuk menjatuhkan Mas. Bapak Bimo? Yang terakhir, Bapak Bimo? Sah? Bapak Bimo dapat 250, Bapak Parman 160. Tenang dulu Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Setelah kita melihat dari hasil pemilihan, maka demikian hasil dimenangkan oleh Bapak Bimo. Berikan tepuk tangan. Kok bisa jadi gini sih? Masa ada yang curang, Pak? Kamu aja yang gak becus jadi tim ses. Parah. Terima kasih. Tenang dulu, Pak, tenang. Ini ada apa ya? Mulai dari hari ini, kamu harus pergi dari kampung ini. Ya, betul. Karena apa, Pak? Saya harus pergi, Pak. Gimana mau tenang kalau di kampung kita ada dajjal? Ya, betul. Betul. Pak, saya ini bukan dajjal, Pak. Saya manusia biasa. Alah, kamu udah nggak usah banyak ngomong. Sekarang kita bawa dia ke kelurahan. Udah jelas-jelas kamu ini dajjal. Ya, benar. Udah kita bawa dia. Fisik udah jelas. Sakti pula. Kemarin menang Pilkades, padahal pendukungnya nggak ada. Ya nggak? Betul. Udah kita bawa sekarang. Udah, ayo kita bawa dia. Ayo,
Akhirnya menyerah juga dia. Dan otomatis kursi lurah akan balik lagi ke bos. Ya udah. Kalau gitu kita balikan ya. Biar masa yang menyelesaikan semuanya. Iya, bos. Yuk. Saya bukan dajjal, Pak. Saya sama seperti kalian, manusia biasa, Pak. Sabar dulu, tenang dulu, Pak. Saya ini bukan dajjal, Pak. Saya ini manusia. Di pasar saya, Pak. Jangan, Pak. Tolong jadi usaha, Pak. Pak, tolong, jangan. Iya Bu, tenang Bu, tenang Bu. Kalian semua betul-betul kejam. Mas Bimo itu orang biasa. Dia itu bukan dajjal. Dia tidak pernah meninggalkan sholatnya, dia rajin beribadah. Sebetulnya dia bisa saja memohon di dalam doanya, meminta pertolongan dari Allah supaya bisa selamat dari serbuan kalian semua. Tapi dia memilih untuk tidak melakukan itu. Karena kalau sampai doanya terkabul, kalian semua celaka. Sebab kalau sampai dia melakukan itu, sudah pasti dia dituduh sebagai dajjal. Mbak Tina, saya minta maaf, Mbak. Saya juga percaya kalau Mas Bimo itu bukan dajjal. Sebab kalau dia dajjal, dia pasti dengan mudah melawan warga. Sekali lagi maafin saya, Mbak. Pemirsa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Qur'anal fajri kana masyhuda." Sesungguhnya salat subuh disaksikan. Kenapa disaksikan? Di akhir zaman nanti Nabi Allah Isa alaihissalam turun ke dunia, tepatnya di Masjid Damaskus Menara Putih Syria bersama Imam Mahdi. Tujuannya satu, membunuh Dajjal. Pemirsa, dalam sebuah hadis, Dajjal sudah ada pada suatu pulau. Dan suatu saat nanti Allah akan mengeluarkannya. Namun demikian, jangan asal menuduh seseorang sebagai dajjal. Dan dajjal memiliki kehebatan yang luar biasa. Salah satu di antaranya setara dengan kehebatan Allah, sebab ia mengaku Tuhan. Kekuatan inilah yang melenakan manusia sehingga menganggap dajjal adalah Tuhan. Mudah-mudahan kita terhindar dari kekuatan dajjal dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sehingga kita bisa menjadi manusia yang beriman dan penghuni syurga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.